Terletak di Desa Cipanjalu, Cilengkrang, Bandung, telah berdiri sebuah tempat yang tidak hanya menjadi lahan pertanian untuk menghasilkan produk tani yang unggul, tetapi juga sangat cocok bagi siapa saja yang ingin mendapatkan edukasi pertanian sekaligus melepas penat di antara pemandangan pegunungan yang sangat indah. Inilah Desa Tani. Dibangun pada lahan seluas 10 hektar, lengkap dengan pemandangan pegunungan yang memanjakan mata, Desa Tani tidak hanya berbicara mengenai pertanian, namun juga diproyeksikan menjadi agro-edu farm yang di dalamnya terintegrasi pertanian, peternakan, dan wisata edukasi. Nah, di tempat ini ada 3 bidang, ada blok pertanian, ada blok peternakan, dan agro-edu farm. Karena misi visi kita, komitmen kita pengen terus berbagi sama masyarakat lain yang notabene informasi tentang pertaniannya masih minim. Guna mengetahui informasi lengkap bagaimana Desa Tani terbentuk, kami bersama Subdirektorat Konservasi Universitas Negeri Semarang mengunjungi Desa Tani. Yuk ikuti kami dan saksikan tayangan hingga akhir. Dan Ibu dan berarti ini itu ya Pak, kerjasama Dompet Duafa atau disupport Dompet Duafa? kita ada kerjasama sama Dompet Duafa, tapi ada lembaga lain juga, kayak Aula kan ini Balai Rakyat Indonesia dari Yayasan Baitul Mal BRI. Alhamdulillah kalau packing house mah dari BI Bu. Jadi lagi ini Bu sekarang banyaknya sibuknya nyiram, karena mulai kemarau. Banyak nyiram. Kalau air nggak masalah tapi ya? Alhamdulillah kita punya kolam ukuran 15-30 di atas. Yang di atas ya, gravitasi. Gratifikasi sama yang di atas sana. Gravitasi kita 2 kilo kita pasang di atas sana ada camping ground juga. Desa Tani. Ini paling terkenal memang orang-orang pada taunya kita adalah Desa Tani. Desa ya? Ya, Desa Tani atau lebih ke Serenity. Padahal itu ada sejarah-sejarahnya. Kalau payung hukumnya kita legalitasnya adalah koperasi. Koperasi Produsen Agronatif Pratama Indonesia. Itu anunya ya, Ya, payungnya ya. itu menjadi payungnya. Cuma yang mungkin orang-orang lebih tahu kesininya Desa Tani. Apa Ya, itu lebih, Desa Tani? anu, Lebih namanya lebih singkat, Lebih singkat. gampang diingat. Karena Desa Tani itu adalah program pemberdayaan masyarakat Duafa di bidang pertanian hortikultura. Jadi itu Desa Tani. Jadi Desa Tani itu program pemberdayaan masyarakat Duafa di bidang pertanian hortikultura. Ya alhamdulillah kami di tahun, kalau nggak salah di tahun 2022 kita mendapat kehormatan menjadi yang pertama di Indonesia itu melalui Kementerian Agama. Itu kami menjadi pemenang pertama di program pemberdayaan di seluruh Indonesia. Yang kedua kemarin di Jogja 2002 ya, di Sigigis, itu kita dari Kementerian Sosial ya, kita dapat kedua. Ya dapat, alhamdulillah ya, mungkin salah satu mungkin program pemberdayaan di sini. Apa itu program pemberdayaan? Mang Dadan mungkin lebih bisa menjelaskan tentang koperasi, dan biar orang itu pada apa, kita ke Desa Tani, kita ke Serenity, kadang-kadang agak bingung juga. Ada yang PKL atau magang itu ditujukan ke koperasi, ada juga yang ke Serenity. Dua kubu itu akhirnya disatu. Kok saya mah ke Serenity deh, saya mah ke koperasi. Ya Serenity dan koperasi ini aja sama. Silakan Mang Dadan. Mungkin kalau saya sih Bu lebih ini nanti kelas yang paling lengkap sama adik saya, ya, sekalian presentasinya sambil menunggu juga ya Bu ya. Betul tadi Pak Ustadz bilang mungkin kalau saya sama adik kebetulan di 2014 Bu, alhamdulillah kita mulai merintis. Sebetulnya saya dari 2002 saya terjun di 2002. Di hortikulturanya. Di hortikulturanya, cuman ya karena ya itu sempat kerja juga gitu ya, turun naik dulu masih muda, masih
labil gitu ya untuk pertimbangan usahanya, ya mungkin boleh dibilang kita ngerintis lagi yang bener-bener dibikin profesional lah gitu ya di 2014. Namanya tadi ada Serenity Farm. Jadi Serenity Farm tuh mungkin boleh disebut awal kita perintisan sebelum ada Desa Tani. 2014 kita berempat, adik saya, kebetulan saya sendiri, ada anak Unpad 2 orang, alhamdulillah. Nah, kita dulu awal fokus ke tradernya, Bu. Jadi ya tradernya ngambil. Nah, alhamdulillah karena ada kebutuhan item barang makin banyak, terus pangsa pasarnya masih terus terbuka lah ya. Jadi 2018 tuh kita ngebentuk koperasi, kelompok tani dulu. Kelompok tani dulu, Bu. Kebetulan saya sampai sekarang masih ada kelompok tani Agronatif Farm. Kebetulan saya ketua kelompoknya. 2018 kita bikin kelompok untuk istilahnya mulai ke program tanam. Jadi nggak trader aja gitu. Jadi kita mulai mana nih yang mau dibilang primadona kita atau produk unggulan kita dulu tuh. Nah, alhamdulillah 2018 kita karena mungkin pasarnya tuh agak pasar eksklusif gitu, jadi boleh di eksklusif itu jadi pasar modern tuh banyaknya, jadi masuk ke supermarket, masuknya ke gudang-gudang supermarket, jadi pas ngambil dari petani juga harus bener-bener yang bagus. Dulu pas awal trader 2014 tuh kita ngambilnya yang bagus doang gitu, jadi harga pasti lebih tinggi. Jadi karena kita pilihan ngambilnya. Nah, 2018 kita bentuk kelompok, kita mulai program tanam. Itu kan ada resiko sama barang jeleknya karena kan kita yang program tanam gitu ya. Jadi yang ditanam petani itu harus benar-benar kita serap gitu. Nah, alhamdulillah dari situ kita mulai juga tetap ada kerjasama sama pasar beceknya juga. Jadi pas mungkin nanti pas main-main ke gudang alurnya kita bisa secara lengkapnya bisa di situ. Nah, 2018 kita bentuk koperasi kelompok tani. Nah, alhamdulillah di 2020 kebentuklah koperasi agronatif. Pas Covid betul. Ya. Nah, mungkin pas Covid tuh bener-bener awal sih ya 2 minggu pas Covid kita kena imbasnya juga, tapi ya itu mungkin lebih ke kreativitas kita di petani atau seperti apa. Kita iseng bikin di IG, prestis harga, jadi alhamdulillah itu per hari bisa nyampe 30 rumah, Bu. Kita door to door kirim gitu. Tapi ya bisa kejalanin sama kita cuma 2 minggu karena kalau yang di rumahan kan itu sama minyaknya, Bu, sama tahu gitu ya. Nah, kita belum siap ke arah situnya. Mereka tuh pengen satu paket. Jadi kalau belanja tuh kita doang gitu ya. Nah, kita yang belum siap tuh ya itu sampai ada. Ya kebetulan kan kalau di sini saya marketing ya. Jadi semua komplain di ibu masuk ke saya semua. Ini tahunya jadi banyak jadi itu. Nah, hanya karena belum ada tim yang siap di situ akhirnya kita tutup. Tapi kalau misalkan ada yang ternyata masih ada yang fanatik dengan produk kita, Pak sayur masih terus ada yang order gitu. Jadi dulu tuh 2018 kita bentuk operasi. Alhamdulillah dulu tuh di 2000 berapa tadi mulai Desa Tani teh? 2021, 2022 kita mulai. Yang 2018 kita kebentuklah Desa Tani 1. Dulu ada 1, 2, dan 3. Awalnya tuh 12 orang. Nah, posisinya di sini apa di sini? Masih di sana, Bu. Masih di bawah. 2018 tuh 1,2 hektar dengan di sini sebutnya penerima manfaat. 12 orang. Nah, 2019 karena hasil evaluasi kita, jadi emang semua yang program kita jalani tiap tahun kita laporan, terus ada evaluasinya. Ternyata evaluasinya setiap tahun. Setiap tahun ya tadi ya. Ada peningkatan pendapatan di mitra kita, di penerima manfaat kita. Alhamdulillah makin banyak yang support gitu. Jadi 2019 jadi ada Desa Tani 2. 2020 ada Desa Tani 3. Nah, karena alhamdulillah makin banyak yang support juga, terus petani yang membutuhkan istilahnya penerima manfaatnya makin banyak. Nah, di 2021 Desa Tani di Lebur jadi Desa Tani tapi 10 hektar. Nah, alhamdulillah di sini 10 hektar buat 53 orang penerima manfaat. Nah, mungkin
Ini secara sekilas tentang koperasinya Bu. Jadi di kita di koperasi agronatif itu ada beberapa core bisnisnya. Jadi yang pertama mungkin yang paling besar mensupport kita pengurus apa-apa itu yaitu tetap masih di packing house. Jadi rumah packing. Kedua rumah semai. Nah, rumah packing itu sekarang berarti hanya mempacking hasil dari 50 itu anggotanya. Ya betul. Tapi ada dari luar juga. Bu. Oh dari luar. Karena ada beberapa item yang nggak ditanam di kita. Jadi yang cocoknya sama di daerah mitra-mitra kita yang dari luar. Jadi kita tetap ada hubungan sama petani luar juga. Nah mungkin di salah satu di koperasi itu ada rumah packing. Rumah packing. Jadi pasarnya tuh kita biasanya bagi dua, pasar modern sama pasar tradisional. Pasar modern tuh biasanya ekspor gitu ya, supermarket, terus horeca, hotel, resto, cafe gitu. Nah sekarang nambah lagi nih zaman digital mah startup sayur online gitu. Startup sayur. Ya kayak sayur box, segari, tani hub dulu gitu kan. Nah kita supply ke mereka. Nggak ada belum sih? Itu belum ada ya kayaknya. Di Semarang ya startup. Oh belum ya. Mudah-mudahan kita bisa bikin di Semarang. Terus selain itu ada rumah semai Pak, Bu. Rumah semai. Terus ada rumah saprodi, rumah sarana produksi. Iya, yang obat-obatan, pupuk, alat produksi pertanian. Nah itu ya kebetulan yang megang Pak Ustadz. Kita juga ada rumah kompos. Tapi rumah kompos baru ada bangunannya, belum produktif karena belum 100% jadi ya kita rumah kompos, rumah ternak, sama rumah ternak apa isinya? Rencana kambing Bu, Oh, sama belum, sapi. Kandangnya udah ada. Tapi ya itu kita belum, ya ini kalau boleh bilang baru 70% lah desa tani yang 10 hektar ini. Satu lagi itu rumah apa tadi? Rumah agrowisata dan kebun koperasi. Dan kebun koperasi. Jadi kita selain produksi kita agrowisatanya juga ada gitu Bu. Jadi mungkin di sini teman-teman yang mau belajar bertani, terus camping juga, terus capacity building juga kita alhamdulillah siap. Malah dari tanggal 6 Agustus kita dari Manokwari. Malah dari Quest pengen paintball juga, kita lagi siapin arena paintballnya. Gitu. Jadi di koperasi itu ada 6 core bisnis. Jadi rumah semai, rumah packing, rumah saprodi, rumah kompos, sama rumah agrowisata dan apalagi tadi Ternak. Rumah ternak, ya betul. Itu Bu, sekilas koperasi agronatif dari sejarah awalnya. Jadi mungkin kenapa berdiri Desa Tani? Salah satunya mungkin di sini kita secara warga lokal, saya kebetulan asli kampung sini gitu. Kita emang lahan sudah alih fungsi Bu. Jadi banyaknya jadi tempat wisata, terus dikuasai sama ya juragan-juragan tanah. Kita kan yang di bawah-bawah mah nggak punya tanah. Saya pribadi dulu sewa gitu. Jadi, nah tadi masalah konservasi ya Bu ya. Saya juga ikut mengaitkan yang di Desa Tani juga. Yaitu salah satunya karena dulu adik dia lebih ke konservasi SDM ya Bu. Jadi masalah attitude. Nah dia paling ngerti tuh mental. Nah dia kalau di sini mungkin lebih dikhususkan untuk peningkatan SDM-nya. Dari mental, dari apa. Jadi bagiannya attitude itu adik saya kebetulan. Alhamdulillah. Nah terus di sini juga salah satu mungkin perbedaan Desa Tani dengan kelompok lain atau koperasi lain. Jadi benar-benar kita juga untuk masalah produksi lebih ramah lingkungan Bu. Ramah lingkungan pertama mungkin salah satu bentuk yang mungkin secara tertulis kita alhamdulillah udah dicek sama Kimia Agro untuk sayuran kita tuh rendah residu, boleh dibilang sayur sehat rendah residu. Tapi kalau organik kita belum, karena mungkin sekitaran kita masih konvensional. Jadi kalau kita organik, waduh amas kesini semua. Tapi mungkin lebih penggunaan pestisida dan inseknya itu lebih bijaksana. Nah karena pas masuk ke sini para mitra tuh harus benar-benar mengikuti SOP yang kita buat. Jadi kita dari produksi, dari cara budidaya tuh udah ada SOP-nya secara tertulis dibukukan. Nah, salah satu mungkin punishment kan reward gitu ya. Kalau mereka tidak mengikuti SOP tersebut, kita ada sistemnya SP Bu.
SP1, SP2, SP3. Nah kalau di sini mah disebutnya kayak main bola Bu, kartu kuning, kartu hijau, kartu merah. Nah ada beberapa yang udah di kartu merah seperti itu gitu ya, karena mereka tidak mengikuti SOP. Mungkin yang paling jelas tuh di sini nggak boleh dibilang herbisida tuh haram di sini Bu. Jadi yang pembasmi rumput untuk itu haram dipakai seperti itu. Pestisida masih dipakai, masih dipakai tapi sesuai aturan. Tapi herbisida sama sekali nggak. Sama sekali nggak boleh. Gitu kalau di sini. Jadi mending dikoret ya Bu, gitu. Soalnya kan ya itu kalau herbisida istilahnya emang rumput bisa mati, tapi kan ya ada jangka panjang. Ada dampak jangka panjangnya. Nah, alhamdulillah terus kemarin salah satunya mungkin Ibu tadi dipoto. Kita kemarin ada sedekah pohon. Kita buka secara online, siapa yang mau ikut sedekah pohon, kita ada penanaman sampai berapa ribu? 1000 pohon. 1000 pohon di sini dari alpukat, apalagi kemarin Alpukat, kopi ya, kopi. Jadi yang bisa dataran tinggi. Dataran tinggi. Jadi kan ini nggak boleh ditanamin semua Bu kalau untuk yang lahan PTPN. Jadi 3 sampai 6 meter dari jalan tuh harus ada windbreak. Nah kita nanam untuk penghijauannya di situ. Windbreaknya pakai apa? Itu tadi pohon tadi ya betul. Terus salah satunya mungkin eukaliptus juga kita nggak babat habis gitu. Jadi untuk pinggiran. Ini yang tinggi-tinggi apa Pak? Ini eukaliptus Bu. Betul. Cuman nggak diolah kalau di sini. Ya, terus? Dulu tuh kan awal segalanya tuh emang ditanam. Ditanam. Tapi nggak secara manajemennya bagus gitu ya untuk. Nah dulunya di sini kalau boleh bilang PTPN ini mah lebih ke perkebunan kina Bu. Oh, kina. Dan di atas ada pabrik kinanya buat malaria ya. Iya. Kalau nggak salah Obat. Mungkin ini tanaman selak aja kali ya. Iya. Nah tapi sekarang udah sama PT Jena ya hampir 400 hektar. 400 hektar. Khusus kina. Enggak sama perusahaan swasta. Jadi dikelola sama swasta, rencana tuh menanam apa ya? Kopi ya. Ya kopi kan bisa kopi, alpukat kan bisa di dataran tinggi semua itu. Nah yang 10 hektar mah tinggal sama kita. Jadi masyarakat udah nggak kebagian lagi. Jadi alhamdulillah kita di sini B2B sama PTPN, jadi sistemnya sewa per 5 tahun. Ini berarti tanahnya milik PTPN. PTPN betul, PTPN 8. Sewanya berapa? Kita tuh B2B per hampir 1M 5 tahun. 954 juta per 5 tahun. Ustaz paling tahu. Nah, terus yang bayar siapa? Yang bayar, jadi gini Bu, mohon maaf Mang Dan. Sharing aja ya Bu ya. Sampai ukur aja ya Bu ya. Jadi nanti yang ininya adik saya. Sebelumnya di Desa Tani ini kan tadi ceritakan ada Desa Tani 1, 2, dan 3. Jadi di Desa Tani ini kita diberikan suatu amanah dari suatu lembaga yaitu Dompet Duafa. Ya, suatu amanah itu adalah mustahik optu mujaki, menjadikan suatu mustahik menjadi seorang mujaki. Makanya di kita ini kalau dulu memang dibilang kata Mang Dadan kalau zakat itu dulu kan secara tunai dikasih ke 8 mustahik itu. Nah, kita punya program di Dompet Duafa itu kita ada namanya zakat produktif. Dimana kalau dibilang kita kasih makan orang itu ikan, sama aja kita ngasih orang 1 hari untuk makan. Kita kasih pancing, sama aja kita ngasih makan sehari itu. Tapi kalau kita kasih cara memancing, berarti kita kasih makan untuk selamanya. Maka itu tujuan kita. Nah, akhirnya kita kerjasama dengan Dompet Duafa itu mencari para mustahik itu. Jadi yang masuk ke Desa Tani itu adalah mereka yang asal mulanya mereka adalah buruh-buruh tani. Mereka itu buruh-buruh tani atau petani perambah hutan yang nggak punya lahan, nggak kuat sewa juga, akhirnya merusak alam sekitar dengan membongkar hutan dijadikan lahan pertanian. Akhirnya kita ajak ke sini dengan asesmen. Dengan asesmennya ketika mereka masuk, mereka itu penghasilan karena dilihat buruh-buruh tani itu stuck ya dengan penghasilan 50.000 per hari. Dengan 1 bulan itu di angka 1.200.000, 1.300.000, gak mungkin kan 1 bulan dia full kerja. Itu rata-rata di 1.200.000 dia penghasilannya. Ketika kita rekrut ke sini, dan alhamdulillah kita bisa cross check di data kita. Itu yang kemarin yang paling besar bisa menghasilkan 5 di rata-rata ya, karena kita di 11 bulan atau di akhir tahun itu kita dievaluasi itu di rata-rata ada yang berpenghasilan 5 sampai 6 juta per bulan. Tapi kita belum bisa lepas mereka karena aturan secara Basnas yang bisa mampu menjadi mujaki itu di angka 7 juta.
Itu secara aturan, secara aturan sudah dihitung lah. Iya, itu sudah dihitung. Makanya, nah, ketika kita ada Desa Tani 1, Desa Tani 2, dan Desa Tani 3, kan itu kita kan setiap itu melaporkan kepada mereka, dan mereka meminta, bisa nggak kalian itu membuat penghasilan petani itu lebih besar? Karena di Desa Tani 1, mereka itu di 12.000 meter itu, mereka cuma bertani di 1.000 meter. Karena 12 orang penerima manfaat. Ya. Bisa gak menaikkan taraf hidup mereka? Penghasilan per kapita mereka itu dapat gak ditingkatkan? Kita bilang bisa. Dengan satu syarat, ya harus ada lahan. Nah, yang harus ya udah kalian cari. Akhirnya di 2021 kita cari lahan. Karena nggak mungkin juga kita di bawah ya di Desa Tani 1. Karena di sini tadi bercerita ya di PKS itu 5 tahun di 954 juta. Kalau kita dikonversikan setiap tahun itu di angka 19 juta per hektar. Kalau di bawah itu nyampe 50 sampai 60 juta per hektar. Itu besar. Karena ini memang ini lahan negara yang disewakan kepada PTPN dan dikerjasamakan sama kita. Sebetulnya disewakan. Karena program PTPN itu sendiri kalau di kementerian ya ada beberapa program ya. PTPN itu ada kalau sharing profit, ada B2B istilahnya disewakan, ada juga PMDK. Nah, kita lebihnya ke sewa. Kalau mohon doanya aja sih pengennya kita HGU. Pengennya pengennya biar hak guna usaha. Maka di sini tadi Mang Dadan 53 orang berdayalah di sini di Desa Tani ini. Ya. Jadi di sini itu mereka itu kita secara bijak mengelola anggaran. Alhamdulillah di 2022 kita memulai di sini dan kita dihitung anggaran yang sudah masuk ke kita itu di angka 4,2 M. Itu makanya kita dinamakan kolaborasi membangun negeri. Selain dompet doa apa, ada BI, ada YBM, ada HIK, ada Badan Zakat Pertamina yang masuk semua ke sini. Ada PLN, itu semua masuk, semuanya masuk ke sini. Karena sengaja kita, walaupun kita anak-anak muda di sini, kita pengen membuktikan. Kalau dibilang mungkin pertanian itu jorok, pertanian itu penghasilannya gak menetap. Ya, dan kita pengen membantah itu semua. Makalah di sini, kenapa di sini hadir Desa Tani? Walaupun ini tadi kata Mang Dadan di angka 70%, nantinya ke depannya kita di sebelah sana kita siapkan mini soccer. Di sini kita akan membangun mini soccer. Kita akan membangun studio musik. Kalau dibilang untuk apa membangun mini soccer? Lebih baik kan dipakai pertanian. Untuk apa membuat ruang kelas? Untuk apa membuat ruang studio? Tapi kita pengen mengajak para anak-anak muda itu, kita mulai mencintai para petani. Kita mencintai, mereka pengen bertani. Karena kan sekarang banyak anak-anak dari petani, jangankan mereka mau bertani, bahkan sama ayahnya aja dilarang. Kamu jangan turutin ayah mah cuma petani. Kamu aja kerja aja ke Alfa, ke Indo. Itu mungkin banyak seperti itu. Padahal di petani itu sangat menjanjikan yang saya rasakan ya. Saya rasakan di sini karena di sini program pemberdayaan mungkin beda dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Ibu, bapak boleh tanya di sekitar kami ini. Mungkin di suatu perusahaan kalau bersifat karyawan, mereka akan jadi karyawan terus. Mereka mendapatkan upah, gitu. Tapi di sini enggak. Seluruh karyawan kita bahkan anak-anak PKI mereka dapat greenhouse. Kita bilang, kalian mau sampai kapan kerja? Sampai kapan kerja? Gitu. Lebih baik, yuk kamu kerja dapat harian, kamu juga punya tabungan dari greenhouse. Dan nanti ibu bakalan ketemu nanti kalau ke rumah Semai itu namanya Mang Uden. Itu namanya Jejang Priat. Nah kalau di sini Mang Uden yang ngurus penyemaian. Dan dia kerja di sini di penyemaian. Dia masih bujang, belum nikah. Dia salah satu karyawan di kita dan dia itu dapat upah dari kita per minggu dan dia dapat greenhouse. Kalau upahnya, kita lihat upahnya mungkin di angka 500 per minggu, per bulan 2 juta kan, itu bisa dihitung. Tapi dia dapat greenhouse, dan dia bisa usaha sendiri. Ya, dapat greenhouse, dia tanamin horenzo yang usianya 1 bulan dan di bulan pertama hasilnya dia dapat 7 juta. Dan di panen kedua dia dapat 5 juta. Itu membuktikan bahwa mungkin jarang di perusahaan yang lain seperti itu.
Tapi kita akan menerapkan seperti itu. Kita ketemu. Nah, ini Mang Ade. Ini Mang Ade, ketua di koperasi. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum wabarakatuh. Itu jarang sekali, Bu. Nah, inilah di suatu yang ada di mungkin yang di Desa Tani, di mana semua karyawan ini mereka persetujuan dari kepengurusan dari Mang Ade, mereka dapat. Selain mereka dapat upah, mereka pun dapat greenhouse, bisa bertani. Itu sebagai tabungannya. Mungkin Mang Ade bisa lanjut sama masih kena istirahat atau ya. Nah, ini sama Mang Ade ya, lanjut tentang ini memang belum diterangkan secara detail kan. Itu sengaja nggak diterangin Mang Ade. Biar Mang Ade menerangin tentang Desa Tani. Ya, jadi tujuan ya Ibu ini selain konservasi ke sini nanti bisa ya kita belajar juga kan pakar SDM. Ini para rektor Mang Ade. Saling berbagi mungkin ya Bu ya. Kirain kita memang kemarin kita kirain mahasiswanya. Ternyata Dosen sama staff dan tendi, kalau istilahnya tendi. Staff ya. Mang Dadan kayaknya nyiapin kopi ya barusan gitu. Ya. Nah itu gimana supaya mereka tetap di on the track gitu loh. Tetap stabil ya. Karena kan tadi kan sudah ditarik ya, kalau beli bibit udah diambil, saprodi diambil, kan sudah diambil langsung kebutuhannya. Nah tapi kan tetap dia punya keuntungan, punya profit. Nah supaya tidak tergiur kemana-mana. Ya biasanya di buy counseling itu Bu. Jadi manajemen keuangannya. Meskipun ada juga ya Pak yang ada kecenderungan ke arah sana setelah dapat duit. Pastilah. Gitu. Ada ya. Namanya manusia ya Bu ya. Tapi kalau nggak di maintenance, tapi kalau tetap di maintenance ya bisa stabil sih Bu. Stabil ya. Bisa stabil. Masalah utamanya ya yang tadi attitude itu Bu. Attitude itu. Jadi nggak bisa kita lepas sekaligus lah. Nah sekarang tuh ada beberapa teman-teman yang emang sebenarnya udah layak kita wisuda sebenarnya. Tapi kalau kita wisuda kan kita harus mempersiapkan fasilitas yang baru lah buat beliau gitu kan. Misalkan di Apteker itu beliau udah benar-benar bebas menjadi petani merdeka seutuhnya ya. Mau pilih mengambil lahan setengah hektar, 1 hektar, pola tanamnya seperti apa, karena dirasa beliau udah mampu untuk memanage semuanya gitu kan. Tapi ya kendalanya saat ini yang paling utama itu ketersediaan lahan. Jadi kita cukup sulit mendapatkan lahan. Lahan PTPN seluas 700 hektar ini malahan udah 50% diakses sama PT Jena. Dan masyarakat yang existing udah berbudidaya sayuran juga udah terakuisisi saat ini. Dan itu menjadi sebuah isu negatif lah di daerah kami saat ini. Saat ini ya Bu ya. Jadi ya miris lah. Jadi masyarakat mau bisa berdaya seperti apa di saat wadah-wadahnya diambil sama tempatnya dia berusaha tidak ada. Meskipun ya kadang ada juga miris ya petani ilegal. Yang maksud Mang Ade itu ya bolehlah mereka akses lahan negara tanpa resmi gitu ya, tanpa legal yang jelas. Tapi mungkin atas ketidaktahuan beliau, ketidakmampuan beliau, kenapa nggak didampingi dari kedinasan, dari pihak PTPN-nya mungkin ya. Ya kalau pengen dibilang legal ya ini harus ini. Kalau 10 hektar berarti kan itu kan dikit sekali dari PTPN ya. Sedikit dari sekali ya. Terus kita prosesnya B2B saat ini emang paling tinggi lah kalau NJOP di Lembang tuh, Jawa Barat tuh paling tinggi di Lembang. Kita masih bayar per tahunnya 19.800.000 per hektar. 19.800.000 per hektar. Jadi ya kisaran 200 juta lah untuk 10 hektar per tahun. Itu cukup cukup membantu sih dan cukup memberatkan. Dibanding dengan kita sewa lahan Pak Haji tadi yang ada cerita awal berdiri Desa Tani itu 50 juta per hektar. Mungkin sekarang udah naik lagi. 50 juta untuk per hektar sekarang. Itu untuk meskipun kegunaannya untuk pertanian tetap segitu. Betul. Ya. Karena mungkin alih fungsi lahan itu Bu. Alih fungsi lahan dari mulai pertanian menjadi tempat-tempat wisata, bahkan para pendatang mulai masuk kan, sehingga harga-harga tanah itu mulai jadi karena ada yang mau untuk tempat wisata kok yang lebih ini gitu. Jawa Barat paling tinggi Lembang Bu, NJOP. Makanya kita kan perjanjiannya dengan PTPN itu 3,3% kali NJOP.
judulnya mereka revenue sharing, tapi mintanya di awal. Ya, kita mah sewa aja. Nggak paham ada juga. Katanya judulnya revenue sharing, tapi kok di awal mintanya. Ya kalau di setiap perusahaan besar itu kan punya kewajiban CSR yang saya tahu. Ya betul. Nah, kenapa mereka nggak itunya ya? Walau karena PTPN ini dalam posisi pembenahan ini baru di merger tuh baru 6 bulan ada ya, jadi 4 PTPN dibikin satu, Bu. Sekarang namanya PTPN 8, sekarang PTPN 1 regional 2. Artinya PTPN di merger jadi satu. Ya. Kalau tadi dari Pak Ustadz bilang berusaha di pertanian hortikultura kayak seperti ini menjanjikan sebetulnya. Iya, tapi ternyata karena kan pasarnya jelas, pasti orang makan itu gitu loh. Kalau dipikir ini kan sesuatu komoditas yang tidak dibutuhkan gitu loh. Logikanya kan harusnya ada gitu. Malahan kita meyakini suatu saat nanti yang menjadi raja di ujung zaman itu petani, bukan orang yang memiliki emas, bukan orang yang memiliki nuklir, karena mereka semua itu pasti membutuhkan makan. Dan makan yang sekarang yang diminta adalah makanan sehat. Betul. Makanan sehat itu dari vegetables. Itu keyakinan kita dan yang membuat kita terus termotivasi. Dan faktanya cukup jelas, lahan makin menyempit, tapi perlu terus bertambah karena manusia senang beranak kan gitu ya logikanya. Antara supply dengan demand itu nggak balance. Sebenarnya sih kalau pasar itu kayak apa ya, dulu tuh dilemanya tuh kita bimbang ya antara telur dengan ayam gitu kan. Kita produksi dulu atau cari pasar dulu. Saat kita cari pasar dulu, ya buyer kita juga pasti lu mah nawarin tanaman yang atau sayuran yang belum tanam gitu kan. Kita nanam dulu, kita kadang dikibuli sama tengkulak gitu kan. Makanya ngalamin di situ, posisi di situ dijadikan objek bagi mereka individu gitu sebagai tengkulak. Nah, akhirnya dalam perjalanan kita meyakini saat kita memilih menjadi petani, ya kita yang pertama kita lakukan ya produksi. Tapi gimana caranya produksi dengan bisa ngejaga 3K. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang paling penting. Jadi sekarang kan bisnisnya bisnis trust, bukan bisnis modal. Artinya dengan adanya 3 itu trust akan dapat ya? Iya. Trust dapat, maka konsumen nggak usah dipikir, pasti nanti akan datang. Gitu sendiri, ya? Bu. Artinya tadi ulangi lagi Pak, ulangi lagi. 3 tadi, kualitas, kualitas bagus, ya. Kuantitas jumlahnya, kontinuitas yang terus menerus. Iya. Jadi saya dapat cerita gini, kenapa orang Cina itu kalau dagang sepi tapi kok selalu buka, ya. Ternyata dia ingin menjaga trust itu, ya. Supaya setiap saat kita ke sana ada orangnya gitu loh. Tapi kalau ini tutup, besok lagi tutup lagi, jadi nggak percaya gitu loh. Dan itu sekarang namanya netizen. Netizen itu kalau begitu tahu ini tutup, nggak buka tuh nggak jelas gitu kan jadinya. Jadi artinya kepercayaan, jadi trust itu ya 3 ini. Ayo ditulis ya. Ditulis ya anak. Makanya di lapangan sekarang rulesnya jelas. Kita hanya boleh menanam itu kalau yang open field itu 4 orang ya. 4 orang, 4.000 meter persegi. Apa menanam apa? Nanam sayuran. Jadi ada pola tanamnya, Bu. Oh, gitu. Udah tercatat minggu ini 4 orang, seluas 4.000, minggu depan 4.000, minggu depan 4.000 dengan item yang udah kita tentukan juga. Sayuran daun berapa ribu pohon, cabai berapa ribu pohon, kubis ada beberapa jenis itu udah masing-masing. Jadi emang udah tertata, kita nggak gini. Dasaran hitungan itu apa acuannya? Dari banyak kita kan udah lama ya Bu ya. Misalkan nanam kol 2.000 itu kita bisa estimasi ya bisa keluar lebih 2 ton gitu kan. Itu 2 ton cukup berapa lama gitu kan. Misalkan cukup 1 minggu kebutuhan packing house. Ya berarti minggu depan harus nanam lagi dan minggu depan harus nanam lagi. Dari jumlah pohon, dari volume, kita estimasi, kita ukur kebutuhan kita, ya kita tinggal nanam. Jadi semua jenis tanaman yang di sini udah ditunggu bayar, Bu. Ditunggu bayar ya sama itu. Kalau greenhouse sekarang 7 ya, Kang Hilman. 7 bangunan, 7 orang. Karena mungkin ada pertumbuhan dari pembeli, dari permintaan. Orenso kita bisa sampai sehari 200 kilo ya kebutuhan. Ini kemana aja Pak pasarnya?
Ke e-commerce tuh ada Segari, Pressbox gitu, terus ada vendor ekspor, terus ada vendor retail tuh Amazing sama Yan Food ya. Nah kita juga yang langsung ke Jogja, iya, Jawa. Jadi emang ada beberapa pasar gitu. Yang biasa kita ekspor ke vendor tuh baby buncis kayaknya sebagai primadonanya kita di sini, baby buncis kayaknya. Dan Singapura sangat seneng banget dengan baby buncis gitu. Selain rempah ya, Indonesia emang kalau sekelas dunia rempahnya sangat terkenal. Tapi kalau hortinya sebenarnya kualitasnya bisa bersaing dengan Vietnam, bisa bersaing dengan Thailand. Tapi harga kita nggak bersaing karena biaya distribusi kita mahal. Dari Lembang ke Jakarta tuh membutuhkan dana yang cukup besar. Tadi ada 7 greenhouse. Per minggu. Totalnya ada 48. Iya, maksudnya 7 greenhouse, 7 orang tuh maksudnya gimana tadi? Jadi di sini tuh per petani itu yang paling, kan dulu awalnya 2022 tuh kita katakan 2.250 meter persegi. 2 blok pertanian open field, 250 meter persegi pertanian greenhouse. Yang bangunan-bangunan itu bukan orangnya. Jadi ada skemakan sama teman-teman tuh 3 periode. Jadi kita targetkan beliau tuh tiap bulan ada penghasilan gitu. Tapi dalam perjalanan 2023 kita evaluasi, ternyata kapasitas masing-masing individu tuh beda-beda ya Bu ya. Kapasitasnya ya? Iya, kapasitasnya orang mampu mikul 20 kilo kita kasih 50, kan jolim juga ya Bu ya. Nah dalam 2023 kita rubah. Jadi sekarang beda-beda, ada yang 2250, ada yang 1250, ada yang 1000, ada yang 2000, bahkan ada yang ngambil program GH aja 250 meter persegi gitu. Jadi kalau tadi Kang Hilman untuk pola tanam di greenhouse itu cuman diperbolehkan per minggunya 7 orang gitu. Kita siapin bibitnya. Greenhouse berapa sih rata-rata di sini? 250 meter persegi. Menghasilkan rata-rata platnya tuh 1,6 juta lah setelah dipotong dengan biaya kilonya rata-rata 200 sampai 300 kg dengan satu macam item. Iya, sayuran Horenzo. Kalau petani dulu misalkan punya lahan 1 hektar misalkan ditanamin 1 hektar. Kalau lagi hoki ya mereka bisa untung banget gitu kan kalau harganya lagi bagus. Tapi kalau harganya lagi anjlok, kadang banyak petani yang sampai menjual rumah, menjual tanahnya untuk mereka memiliki sebuah modal lagi. Yang akhirnya ya terus gitu kan. Nah pertanian modern itu bukan benar-benar selalu menggunakan sebuah teknologi, tapi pola tanam itu sebuah pertanian modern gitu kan. Yang tadi 1 hektar dibikin 10 blok per 1000 meter. Misalkan per minggu 10 blok ya itu untuk menjaga kontinuitas. Planning memang perlu belajar dari pengalaman juga ya. Merancang itu sedemikian rupa kan iya, Bu. Dari ininya. Mengadanya semuanya learning by doing kita semua. Ya learning by doing benar sambil jalan kok gini ya. Enggak deh besok ini lagi. Tapi semuanya menjadi catatan. Jadi jangan diulangi lagi. Tidak mengulangi hal-hal yang memang sudah nggak bisa diandalkan. Kenapa kita terus ini jadi kita bisa. Ketinggian ke Horeca itu nggak ada. Nah, yang cuma khawatir aja dan khawatir itu bukan untuk usaha yang bagus ya kalau siap-siap ini khawatir. Desa itu seperti bukan mengandung berat barat, tapi ada hal-hal positif yang harus kita pakai.